Oke, di video yang kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana menyusun latar belakang. Jadi berdasarkan PPKI UN itu kan membuat latar belakang itu ada beberapa tahap yang akan dijelaskan kali ini adalah bagaimana cara membuat hipotesis, membuat kegunaan penelitian, dan membuat asumsi penelitian. Apa itu hipotesis? Para ahli sebagian besar menjawab bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang Anda kaji. Tentu tidak serta-merta hipotesis ini dimunculkan begitu saja. Tentu hipotesis itu disusun berdasarkan kerangka berpikir yang dibuat, dan tidak semua penelitian yang dilakukan itu memerlukan hipotesis. Biasanya hipotesis ini diperlukan pada penelitian eksperimental dan korelasional. Eksperimental ini adalah penelitian yang menguji variabel yang dimasukkan ke dalam satu penelitian. Misalnya menguji pengaruh atau menguji dampak yang ditimbulkan dari suatu model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Itu kan variabelnya ditambahkan, variabel metode pembelajarannya atau model pembelajarannya. Nah, berbeda dengan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini mencari hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya secara alami. Biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti lingkungan atau ekologi. Misalkan mencari hubungan antara populasi banteng di suatu tempat dengan luas wilayah atau luas padang rumput yang digunakan. Nah, itu dua-duanya sudah ada variabelnya, tidak dimodifikasi oleh peneliti. Itu disebut dengan penelitian korelasional. Intinya, suatu penelitian yang memerlukan hipotesis itu adalah penelitian yang perlu menguji antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini, penelitian meta-analisis termasuk penelitian yang memerlukan hipotesis, karena mengumpulkan data-data hasil analisis sebelumnya yang menggunakan atau menguji dua atau lebih variabel. Sedangkan untuk kegunaan penelitian berisi paparan manfaat baik teoritis atau praktis. Nah, kegunaan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti. Semua penelitian sebaiknya menulis kegunaan penelitian agar dapat diperoleh pengetahuan atau wawasan dari pembaca terkait apa sih manfaat dari penelitian yang dibuat. Dengan demikian, pembaca mengetahui bahwa dan bisa mengidentifikasi manfaat dari penelitian tersebut. Terdapat dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ini terkait dengan pengembangan ilmu. Misalkan Anda membuat suatu model atau suatu kajian atau suatu penelitian tentang deskripsi atau tentang suatu kajian tentang deskripsi tentang manfaat atau deskripsi tentang kualitas dari argumentasi pada debat siswa. Nah, kualitas argumentasi ini menjadi pengembangan ilmu yang baik di bidang berpikir kritis tingkat tinggi. Atau misalkan untuk mengetahui bagaimana siswa mengambil keputusan terhadap suatu jawaban atau memilih suatu jawaban berdasarkan apa. Nah, itu kan manfaat teoritis. Sementara yang kedua adalah manfaat praktis yang merupakan aplikasi di dalam kehidupan. Misalkan Anda membuat buku ajar atau buku kegiatan murid atau kegiatan siswa, itu harus dijelaskan apabila diaplikasikan dalam pembacaan itu kegunaannya itu seperti apa. Dan yang terakhir, kegunaan penelitian ini spesifik, hanya Anda sampaikan hanya yang terkait dengan penelitian Anda, betul-betul yang terkait dengan penelitian Anda. Kemudian, asumsi penelitian. Asumsi ini merupakan anggapan dasar dari suatu penelitian. Tidak perlu dibuktikan, karena kita sudah yakin bahwa asumsi tersebut benar dan dibuat jika diperlukan. Kalau memang tidak diperlukan, harus dituliskan asumsinya. Contohnya, keberhasilan pembelajaran dapat dicapai dalam kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan dalam pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ini kan sudah pasti.
setiap pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu dapat menunjang keberhasilan siswa. Ini tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah yakin kita walaupun tidak membuktikan ini, kalau kondisi pembelajarannya seperti ini tentu akan meningkatkan keberhasilan dari suatu pembelajaran. Nah, demikian untuk kegiatan pembuatan latar belakang yang kedua. Silakan kalian perbaiki lagi untuk latar belakang penelitian yang sebelumnya sesuai dengan video sebelumnya dan lengkapi dengan hipotesis, kegunaan penelitian, dan asumsi penelitian. Tentu bila diperlukan untuk penelitian-penelitian pengembangan ya kalau memang tidak diperlukan hipotesis dan asumsi ya tidak usah. Tapi untuk penelitian-penelitian lain seperti penelitian eksperimen dan penelitian meta-analisis silakan dilengkapi dengan hipotesis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.